suntikan penenang. Ibu, Dari kecil aku sudah nurut sama Romo dan Ibu. Aku tidak mau diatur-atur lagi. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, untuk menemani waktu santai kalian, kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang kebiasaan di masa lampau, di mana terdapat wanita yang berprofesi sebagai gowok. Di mana para keluarga dari golongan bangsawan akan membawa putra mereka yang hendak menikah untuk digowok terlebih dahulu. Di mana diyakini jika lelaki yang telah melakukan prosesi gowok akan menjadi lelaki yang sukses di masa depan, baik itu dalam pernikahan maupun karir. laki-laki yang pernah menjalani gowok akan menjadi laki-laki yang memuaskan perempuan. Nyai Putri adalah salah satu wanita yang berprofesi sebagai gowok. Ia tinggal bersama latri putri angkatnya dan juga beberapa orang pembantunya. Kali ini, mereka kedatangan tamu dari keluarga terpandang yang ingin menitipkan putra mereka untuk digowok oleh Nyai Putri. Nyai Putri pun dengan senang hati menyambut tamunya. Ia meminta latri dan yang lainnya untuk membantu menjamu tamunya. Jaya adalah putra bangsawan yang akan dititipkan sementara pada Nyai Putri untuk menjalani prosesi gowok. Namun ketika latri menyajikan minuman, Jaya sempat terkesima melihat kecantikan latri. Saat Jaya dibawa menuju kamarnya untuk beristirahat, Jaya bertanya pada Nyai Putri, mengapa ritual gowok ini harus dilakukan? Jaya yang berpikiran modern menganggap bahwa ia sudah memahami tentang cara memuaskan wanita di ranjang melalui buku-buku yang ia baca, jadi ia merasa tidak perlu menjalani ritual seperti itu. Namun Nyai Putri menjelaskan, jika orang tua Jaya telah menitipkannya, maka Nyai Putri harus menjalankan amanah itu. Nyai Putri membuka baju Jaya untuk menggantinya. Jaya yang merasa risih mencoba menolak, namun Nyai Putri terus saja melakukan tugasnya. Akhirnya Jaya pun tidak bisa menolak. Jaya pun hanya bisa pasrah ketika Nyai Putri menyentuh beberapa bagian tubuhnya. Selanjutnya, giliran Nyai Putri yang melakukan ritual mandi kembang sebagai salah satu persiapan menjalani gowok. Jaya yang berada di kamar atas sempat melihat Nyai Putri yang sedang mandi dibantu latri, namun Jaya buru-buru bersembunyi ketika ia nyaris ketahuan. Di pagi hari, saat latri menyajikan minuman, Jaya memintanya untuk duduk dan menemaninya mengobrol. Latri memilih duduk di lantai, meski Jaya menyuruh latri untuk duduk di kursi. Latri berkata bahwa tidaklah pantas jika ia duduk sejajar dengan seorang putra bangsawan. Dikarenakan Jaya yang juga turut duduk di lantai, membuat latri menjadi lebih enggan. Akhirnya dengan terpaksa latri pun duduk di kursi, sesuai permintaan Jaya. Latri yang merasa risih berkata, jika tidak baik jika mereka terlihat akrab, latri pun pamit dengan alasan mencuci pakaian. Tapi Jaya terus saja mengikutinya, Jaya malah ikut membantunya mencuci pakaian. Latri jadi kagum pada Jaya, ia belum pernah melihat seorang putra bangsawan yang tidak memandang kasta seperti Jaya. Jaya juga tampak bahagia mengobrol dan bercanda dengan latri. Di malam hari menjelang tidur, latri mendatangi kamar Jaya. Ia bertanya, apakah Jaya masih memerlukan sesuatu? Jaya justru bertanya tentang Nyai Putri. Latri memberitahu jika Nyai Putri sedang melakukan ritual mandi dan bertapa di telaga. Jaya mengajak latri untuk melihat seperti apa ritual mandi Nyai Putri. Latri berkata, Nyai Putri melarangnya mendatangi telaga itu jika Nyai Putri sedang melakukan ritual. Jaya tetap memaksa, akhirnya mereka pun mendatangi telaga tempat Nyai Putri melakukan ritual mandi. Namun ketika mereka mendekat, tiba-tiba saja aliran air di telaga seolah memberi rangsangan ke tubuh keduanya. Latri merasakan gejolak hasrat yang tidak terbendung. Latri mencium Jaya, bersamaan dengan itu suara kilat menyambar dan hujan turun deras. Latri yang tiba-tiba tersadar merasa malu. Latri berlari, Jaya mengejarnya. Hingga Jaya memapah latri yang terjatuh saat berlari. Jaya membawanya berteduh di sebuah gubuk. Di sana, Jaya mencoba mengecek luka di kaki latri. Latri yang masih merasa malu karena telah lancang mencium Jaya, meminta maaf atas apa yang tadi ia lakukan. Namun Jaya berkata jika ia juga merasakan hasrat yang sama. Malam itu, keduanya pun menuntaskan hasrat bergejolak yang sama-sama mereka rasakan. Nyai Putri ternyata mengetahui hal itu.
Paginya Nyai Putri menegur Latri. Nyai Putri berkata jika gowok ini bisa mengakibatkan nasib buruk pada orang yang melakukannya, namun melanggar aturannya. Itulah alasannya mengapa Nyai Putri melarang Latri mendatangi telaga itu. Tibalah saat di mana Jaya akan digowok oleh Nyai Putri. Latri pun turun membantu mempersiapkan segala keperluan sebelum prosesi gowok. Namun saat keluar kamar, Latri merasa hatinya hancur, karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya antara Nyai Putri dan Jaya di dalam kamar utama itu. Nyai Putri mengajarkan semua ilmu menjadi pria perkasa pada Jaya. Saat digowok oleh Nyai Putri, Jaya justru terus membayangkan wajah Latri, hingga semua ritual gowok itu pun berjalan dengan lancar. Di luar kamar, Latri menangis. Ia tidak bisa menahan rasa cemburunya, karena orang yang ia cintai sedang bercumbu dengan Nyai Putri yang telah menjadi ibu angkatnya. Di pagi hari wajah Jaya tampak sumringah, ekspresinya tampak bahagia. Setelah semalaman digowok oleh Nyai Putri mendekati Jaya yang sedang meminum jamu untuk mengembalikan staminanya setelah semalaman terkuras habis. Mereka berdua berbincang santai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Selanjutnya Jaya menemui Latri yang sedang mencuci pakaian. Latri tampak marah dan enggan berbicara pada Jaya. Latri meminta agar Jaya tidak mendekatinya. Namun Jaya berkata, jika ia mencintai Latri, Jaya juga berkata, jika saat digowok Nyai Putri tadi malam, Jaya hanya membayangkan wajah Latri. Latri berkata jika ia juga mencintai Jaya, namun mereka tidak akan pernah bisa bersama. Jaya adalah putra bangsawan, sementara Latri kelak hanya akan menjadi pewaris Nyai Putri menjadi gowok. Seorang gowok tidak akan pernah menikah. Latri sudah rela dengan takdirnya itu. Jaya menunjukkan buku hariannya pada Latri. Di buku itu, Jaya mengungkapkan semua perasaan cintanya pada Latri. Jaya juga berjanji, kelak akan kembali menjemput Latri. Jaya juga memberikan sebuah alamat. Di tempat itu, para wanita akan diajarkan ilmu sebagai bekal mereka menghadapi kemajuan zaman. Jaya menyuruh Latri untuk menemui temannya bernama Ningsih. Di keesokan harinya, Jaya kembali. Latri hanya bisa memandang dari kejauhan. Setelah Jaya dan keluarganya pergi, Nyai Putri memarahi Latri karena ia sudah lancang menjalin hubungan dengan Jaya. Latri menjawab jika ia berhak menentukan masa depannya. Hati Nyai Putri hancur mendengar jawaban Latri, anak yang selama ini patuh, yang ia besarkan sedari kecil, dan kelak ia impikan akan menjadi pewarisnya, kini berbalik membangkang padanya. Latri pergi menemui Ningsih di alamat pemberian Jaya. Di sana ia disambut dengan hangat. Latri belajar banyak hal di sana, hingga Latri menjadi wanita yang berpikiran maju. Jaya selalu mengirimkan surat pada Latri, yang selalu dibalas oleh Latri. Namun lama-kelamaan saat surat dari Jaya tak datang lagi. Hingga satu saat Latri melihat di surat kabar, jika Jaya kini telah menjadi wali kota, dan akan segera menikah. Latri tidak mempercayai hal itu. Jaya yang selama ini ia cintai dan juga mencintainya, kini meninggalkannya begitu saja. Latri yang patah hati pergi ke telaga dan berniat bundir. Beruntung ia masih bisa diselamatkan. Kini Latri diliputi rasa dendam. Ia meminta pada Nyai Putri untuk menurunkan semua ilmu gowoknya. Awalnya Nyai Putri menolaknya. Dan terungkaplah jika dahulu Ibu Latri menjalin cinta terlarang dengan pria bangsawan yang telah beristri. Sialnya, pria bangsawan itu telah menjalani ritual gowok. Dan kala itu mantra yang digunakan Nyai Putri adalah mantra sehidup semati. Ibu Latri tewas di tangan istri pria bangsawan itu. Itulah sebabnya Nyai Putri takut jika Latri kelak akan salah menggunakan ilmunya jika diliputi rasa dendam. Namun Latri berjanji akan menjadi gowok yang bermartabat. Akhirnya Nyai Putri menurunkan ilmu gowoknya pada Latri. Kini Latri menjadi gowok. Tempat mereka kini menjadi tempat gowok yang paling tersohor. Keluarga bangsawan silih berganti mendatangi kediaman mereka untuk menitipkan anaknya agar digowok oleh Nyai Putri maupun Latri. Terkadang Latri harus menggowok 3 orang dalam 1 minggu. Hal itu membuat Latri merasa lututnya akan copot. Nyai Putri menyarankan agar mereka libur dan tidak menerima tamu selama 1 bulan. Satu ketika seorang datang mengantarkan pesan dari Ningsih. Latri akhirnya menemui Ningsih, orang yang pernah membantunya. Ternyata saat itu Ningsih membutuhkan bantuan Latri. Ningsih berniat membangun sebuah sekolah untuk perempuan, namun ia kekurangan dana. Ningsih meminta bantuan Latri. Latri pun berjanji akan membantu Ningsih.
Hingga ketika keluarga orang paling terpandang kala itu datang untuk menitipkan cucunya, Nyai Putri dan Latri pun akhirnya menerima tamu itu, sebab bayarannya tentulah sangat mahal. Namun Latri tidak pernah menyangka jika anak bangsawan yang akan ia gowok adalah anak dari Jaya orang yang selama ini ia cintai dan berjanji menikahinya. Betapa hancur hati Latri menerima kenyataan pahit itu. Latri tetap bersedia menggowok anak Jaya yang bernama Bagas, namun Latri mengajukan syarat agar jasanya dibayar di muka. Ia berkata, uang itu akan ia sumbangkan kepada temannya Ningsih yang akan membangun sekolah perempuan. Mendengar hal itu, tentu saja mereka setuju dengan niat mulia Latri. Namun Latri tidak bisa menyembunyikan hatinya yang benar-benar hancur luluh, terlebih ketika istri Jaya menceritakan rasa bangganya akan hasil gowok dari Nyai Putri, sebab Jaya kini benar-benar menjadi suami perkasa yang membuatnya bahagia. Akhirnya Bagas pun dititipkan pada Nyai Putri dan Latri. Latri pun segera menemui Ningsih untuk menyerahkan uang yang ia janjikan pada Ningsih. Ternyata Bagas merupakan anak yang kurang memiliki tata krama, namun Latri berkata ia akan mengubah Bagas menjadi anak yang baik dan penurut. Hingga saat menjalani gowok, Nyai Putri meminta pembantunya untuk mengawasi Latri dan melaporkan padanya. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, ia khawatir jika Latri masih menyimpan dendam pada Jaya. Pagi harinya, setelah semalaman digowok oleh Latri, Bagas terbangun dan mencari Latri. Bagas berkata, jika ia mencintai Latri dan tidak ingin berpisah dengannya. Dan ketika waktunya pulang, Bagas tidak bersedia, akhirnya ia dipaksa pulang atas perintah Jaya ayahnya. Bertepatan kala itu pemerintahan tengah mengalami gejolak politik. Ningsih dan kelompoknya dituduh terlibat dalam aksi melawan pemerintahan. Jaya akhirnya menculik Latri dan memberitahukan agar ia segera berlindung. Jika tidak ingin dituduh terlibat, obrolan Jaya dan Latri merembet pada masalah mereka di masa lalu. Ternyata Jaya tidak pernah berhenti mengirim surat pada Latri, namun Latri tidak pernah membalasnya. Latri malah mengirimkan surat yang mengatakan akan mengakhiri hubungan mereka. Latri tidak merasa mengirim surat pada Jaya. Ternyata Nyai Putrilah yang membalas surat Jaya. Nyai Putri sengaja berusaha memisahkan Jaya dan Latri atas perintah Ibu Jaya. Nyai Putri meniru tulisan Latri dan mengirimkan surat pada Jaya. Benar saja, ketika Latri mengecek kamar Nyai Putri, ia menemukan tumpukan surat dari Jaya yang tidak pernah sampai padanya. Latri pun menanyakan hal itu. Nyai Putri menjelaskan semuanya, ia juga mengakui telah meniru tulisan Latri dan mengirim surat pada Jaya. Nyai Putri juga memberitahu jika Bagas bukanlah anak kandung Jaya. Namun justru Nyai Putri lebih terkejut ketika Latri mengakui jika dia telah membacakan mantra kesetiaan pada Bagas. Itulah sebabnya mengapa Bagas lengket pada Latri dan tidak mau berpisah dengannya. Nyai Putri akhirnya menyuruh Latri untuk segera pergi sebab Bagas tidak akan pernah melepaskannya. Latri pun bergegas pergi sebelum Bagas mencarinya. Namun di tengah jalan Latri dihadang oleh Bagas, ia memaksa Latri untuk ikut bersamanya. Ketika Latri menolak, Bagas menjadi marah dan seperti kesetanan, ia menyeret Latri. Beruntung kala itu Jaya tiba dan menyelamatkan Latri. Jaya yang selama ini tidak mengetahui jika Bagas bukanlah anak kandungnya, akhirnya menghajar Bagas dan menyuruh supir untuk membawanya pulang. Setelah mengetahui jika Bagas bukanlah anak kandungnya, Jaya berencana ingin kembali pada Latri. Namun Latri berkata, jika mereka tidak akan pernah berjodoh, karena takdir mereka memang bukanlah jodoh, meski mereka saling mencintai, tiba-tiba Bagas datang dan menyerang Jaya. Ternyata Bagas berhasil kabur setelah menghabisi supir yang membawanya. Latri berlari berusaha menyelamatkan diri, namun berhasil ditangkap oleh Bagas. Bagas terus saja memaksa Latri untuk ikut bersamanya. Latri yang menolak membuat Bagas semakin marah. Bagas menghajar Latri secara membabi buta. Bagas bahkan berusaha menelanjangi tubuh Latri dan berniat memperkaosnya. Tepat kala itu pembantu Nyai Putri tiba menyelamatkan Latri. Dengan golok yang ia bawa, ia membacok Bagas tanpa ampun hingga Bagas terkapar. Saat kerumunan warga datang, mereka mengatakan jika Bagas berniat memperkaos mereka dan mereka hanya berusaha menyelamatkan diri dengan membacok Bagas. Mendengar hal itu, Bagas pun menjadi bulan-bulanan kerumunan warga itu.
Sementara Latri menangisi kepergian Jaya yang tewas akibat serangan Bagas sebelumnya, di akhir film diperlihatkan, jika rumah Gowok yang dulunya tersohor kini telah menjadi rumah tak terawat. Latri datang kembali ke tempat itu untuk membelinya dan menjadikannya sekolah khusus perempuan seperti mimpinya dan Ningsih dulu, dan film pun berakhir.